Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Salam sehat pemirsa setia Go Healthy. Nyeri di dada sebelah kiri yang menjalar ke tangan kiri hingga ke bagian belakang punggung seringkali menjadi bagian dari tanda terjadinya gangguan pada jantung Anda. Itu pula yang dialami oleh M. Salim saat mengalami gangguan pada jantungnya. Cerita diawali tahun 1997 lalu. Sesaat setelah ia melaksanakan ibadah salat maghrib, ia merasakan sesak di dada yang tak tertahan. Maka ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, tekanan darah, kadar kolesterol, dan asam uratnya terbilang tinggi. Setelah diperiksa, ia pun menolak untuk dirawat inap dan meminta pulang. Saat menunggu resep obat untuk dibawa pulang, terjadi kembali serangan sesak di dadanya. Maka ia putuskan untuk dirawat 10 hari di rumah sakit. Setelah diperiksa lebih jauh, terdapat 3 sumbatan di pembuluh darah hingga di atas 70%. Sehingga ia harus melakukan pemasangan ring untuk membantu mengatasi penyumbatan pembuluh darahnya. Bagaimana keadaan M. Salim setelah pemasangan ring di pembuluh darah di jantungnya? Saksikan kisah lengkapnya di Go Healthy berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Cara yang tepat juga di masa pandemi ini untuk memulai segala aktivitas, terutama syuting seperti hari ini, harus juga dengan swab antigen. Jadi kita sudah mulai dengan swab, semua hasilnya baik, jadi kita bisa melakukan syuting hari ini dengan penuh semangat dan sehat semuanya. Iya, kesehatan adalah hal yang paling penting dalam hidup ini, karena kalau kita sakit, mau apa-apa juga susah. Tuh. Dan untuk mengajak Anda belajar bagaimana menjaga kesehatan, seperti biasa ada Mbak Lula di sini. Apa kabar Mbak Lula? Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau belajar dari Pak Salim. Apa kabar Pak Salim? Alhamdulillah baik. Pak Salim ini pernah terkena serangan jantung ya Pak ya? Ya. Itu tahun 1000 berapa? 98. 1998. Serangan jantung. Ya. Sekali aja kan? 1 hari 3 kali. Nah, Apa yang terjadi hari itu Pak? saya habis sholat maghrib, langsung sakit. Dada sebelah kiri. Dada sebelah kiri kayak dihantam martil gitu. Sakit gak bisa bernapas. Nah habis itu saya berselonjor, saya coba narik napas pelan-pelan. Ya alhamdulillah bisa, duduk, kena lagi. Dari yang pertama sama yang kedua ada jeda berapa lama tuh Pak? Setengah jam lah lebih kurang. Nggak ke rumah sakit? Belum. Dengan Yang- sakit itu tetap bertahan tuh Pak? Iya, Tetap bertahan iya, di rumah? iya. Nggak langsung berangkat gitu ya Nggak. ke rumah sakit? Nah, terus serangan yang kedua, udah agak mendingan baru dibawa ke rumah sakit. Bapak waktu itu kepikir nggak, wah jangan-jangan saya serangan jantung gitu? Kepikir nggak Pak? Enggak pernah. Oh nggak ke sana? Nggak berpikiran pernah. serangan Ya, jantung kita itu nggak nggak? pernah sakit, nggak ada apa-apa. Berarti Oke. Bapak tahu serangan jantung itu waktu sampai di rumah sakit Iya. dikasih tahu sama dokternya Iya, dong ya? iya. Terus apa yang terjadi Pak? Langsung penanganan jantung, dikasih obat di bawah lidah, pasang Iya, iya, oksigen, pasti, gitu iya. lah penanganan awal. Sudah agak baikan, minta pulang, kena lagi di sana yang ketiga. Masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit. Oke. Langsung saya dirawat, Rawat inap. sampai 10 hari lah gitu. Kan serangan jantung itu dadakan Pak. Tapi biasanya ada faktor riwayat sebelumnya nih Pak yang memicu serangan jantung gitu loh. Ya gimana, nggak ada aba-abanya. Ada tentu. kolesterol nggak, Pak? Kolesterol ada nggak? Kalau kolesterol tinggi pertama itu 450. Bapak 450 itu sebelum Bapak serangan jantung kan? Iya, sebelum. Terus Bapak berobat? Iya. Oh berobat? Heeh. Udah normal? Saya nggak cek lagi. Asam urat? Asam urat berapa? 11,9. Tinggi Aduh, juga. si Bapak ini juara. Itu juga sama tuh Pak? Hah? Berobat juga, dikasih obat, Iya, enakan, iya, iya. sembuh selesai? Selesai. Oh, jadi nggak pernah cek lagi? Nggak pernah lagi. Sampai tiba-tiba Bapak serangan jantung? Ya, Barangkali pola makannya diperhatikan nggak Pak? makan tuh nggak ada pantang. Enggak, yang setelah Bapak sudah tahu Makan aja, makan aja. Si Bapak. Jadi setelah terkena serangan jantung pun makan nggak ada yang pantang? Nggak ada. Maaf Enjoy nih, aja. ada tambahan gangguan lainnya nggak selain kolesterol? Setelah serangan jantung, tahun 2007 baru saya kena hipertensi. Bapak kan dikatakan tadi makan itu nggak pantang. Iya. Maksudnya makannya kayak gimana sih Pak? Bapak kan orang Sumatera Barat ya Pak Iya, ya? saya orang Padang. Apakah kemudian makannya jadi memang banyak nih yang berhubung santan-santanan atau yang Enggak. Enggak, jadi Bapak Begini, kalau saya makan Padang itu nggak ada masalah. Saya dari Padang ke Jakarta tuh sehat walafiat. Nah, terus berarti Nyampe di Jakarta tuh pola makan saya. Fast Fast food. food. Fast Fast food lah. Senang Sudah- Bapak ya? Sudah itu sayur asam.
Nah, di sana kan nggak ada. Coba sih kayak enak. Saya tuh melinjonya pas yang saya Melinjo kan nggak asam urat tuh, Pak. saya nggak tahu. Oke. Jadi kalau makan semangkuk tuh melinjonya setengahnya tuh. Teratur nggak makannya gitu? Enggak, Apa kapan enggak aja? makan nggak teratur, suka-suka aja. Jadi makan suka-suka menunya, jamnya pun suka-suka, Iya. jenisnya pun suka-suka. Tapi olahraga masih Pak ya? Nggak ada. Bapak dengan pola makan yang tidak teratur seperti itu ya Pak ya. Apalagi Bapak sudah tahu punya cerita nih pemirsa nih, kolesterolnya tinggi. Yang kita nggak tahu sebetulnya setelah pengobatan itu udah balik ke normal atau belum. Sudah Iya. terkontrol atau tidak. Betul. Nah kita belum tahu. Sebetulnya gini, kalau mau terkontrol gimana? Langsung dong pola hidup itu dimodifikasi, Diperbaiki, ya, diperbaiki. Biasanya makanan juga kemudian akan dilihat ada pantangnya lah kira-kira seperti Iya, itu. iya, iya, Nah iya. waktu Bapak nggak pantang, kolesterol yang tinggi bikin kemudian yang namanya pembuluh darah kita bermasalah ya Iya, Pak iya, ya. iya, iya. Aliran darah jadi sulit nih karena dengan sendirinya nih pemirsa ya jadi kental Darahnya darahnya. kental. Jadi kalau pembuluh darahnya udah makin lama makin menyempit, aliran darahnya makin kental. Kalau tersumbat masuk akal nggak? Ya masuk akal sebetulnya. Jadi pada dasarnya pola hidup sehat itu memang harus dijalankan. Betul. Kalau zaman sekarang biasanya orang suka bilang, mana bisa sih pola hidup sehat 100%? Memang nggak bisa, kayaknya repot, pasti ada bolong-bolongnya. Tapi zaman sekarang tuh ada yang namanya teknologi. Yuk coba dilirik, ada yang namanya teknologi laser. Iya. ya kan? Nah sekarang Pak Salim koleksi berapa ring? 2. 2. Di kateter udah 3 kali. Waduh, Cek terakhir, aman. Saya udah pernah di nuklir juga. Di nuklir hasilnya baik, nah, aman. Jadi pokoknya Bapak sekarang dalam keadaannya udah baik ya, Udah tapi baik. punya harta karun 2 nih ringnya. Ring. 2 aja Pak cukup Pak ya. nah makanya pemirsa juga harus tahu bagaimana kondisi kesehatannya, harus tahu dari awal dengan berarti rajin medical check up. Sudah medical check up atau belum? Ini makanya Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memberikan kepada Anda voucher untuk medical check up yang kode vouchernya akan muncul di akhir acara nanti. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Plus juga ada nomor WhatsApp di mana Anda bisa melakukan reservasi. Ayo medical check up buat screening jantung ya. Nah pemirsa tadi Mbak Lula sempat menyinggung mengenai teknologi laser. Teknologi yang bisa membantu menjaga kesehatan kita. Yang seperti apa sih? Mas Panji silakan. Pemirsa, kita semua tahu bahwa jantung ini adalah organ penting dalam tubuh kita. Dan kita semua pasti ingin menjaga kesehatan jantung kita supaya kita bisa terhindar dari serangan jantung. Karena memang serangan jantung terjadi tiba-tiba, tapi proses di baliknya itu sangat panjang dan bisa jadi karena kebiasaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita melakukan modifikasi gaya hidup kita untuk menjadi lebih sehat dan lengkapi kesehatan kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Cukup dipergunakan pada pergelangan tangan kiri saja. Ini namanya adalah dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Nah, saat ini di hadapan Anda sudah ada nih nomor telepon yang tertera. Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita akan belajar dari kisahnya Pak Salim. Iya. Pak Salim ini punya kolesterol, punya asam urat, pernah periksa sih. Pernah 400 berobat loh angka kolesterolnya. Asam uratnya berapa? 11,2 ya, Pak ya? Betul ya? 11,9. Kita korting-korting aja. 11,9. Sempat berobat, sempat minum obat, tapi Iya. begitu rasanya enak, klasik banget, harus berhenti. Sampai akhirnya beliau terkena serangan jantung, ketahuan punya hipertensi, akhirnya pasang ring. 2. Tadi Pak Salim bercerita bahwa beliau ini senang sekali dengan fast food ya Pak ya. Saya jadi berpikir Mbak Lula, kalau misalnya suka fast food, akhirnya terkena serangan jantung, oke, kaitannya erat sekali. Iya. Tapi apakah mereka yang nggak pernah makan fast food aman dari serangan jantung, Mbak? Oh ya nggak gitu juga dong. Nggak gitu juga ya ya? pemirsa ya. Bukan berarti kalau misalkan saya nggak pernah nih makan junk food terus saya aman sentosa. Ya belum tentu. Pola makan saya seperti apa. Jangan cuma mikir fast food. Fast food sendiri kan dianggap tidak sehat karena apa? Wah semuanya digoreng, deep fried nikmat. namanya. Tambahin tepung, Mbak. Iya, tapi gorengan kita yang sore-sore itu keluar biasanya buat ngeteh sama nggak sih ceritanya gitu. Iya, ya. Belum barangkali pengen makan bakso tapi pengen pakai gajinya. Pada dasarnya banyak sekali makanan yang kurang sehat. Yang sebetulnya kalau ditanya boleh nggak
boleh, tapi jumlahnya betul-betul harus terbatas. Berarti kalau kita nggak makan junk food, tetap mesti dilihat lebih jauh. Tapi yang paling baik sebetulnya masuk umur-umur 30, 40, bolehlah periksa gitu ke laboratorium kolesterol saya apa kabar begitu. Intinya pemirsa, buat Anda nih yang nggak makan junk food, nggak makan yang lemak-lemak, yang santan-santan, jangan sombong dulu. Jangan takabur. Jangan takabur dulu, tetap lihat pola hidupnya yang lain gitu loh. Ya, karena ya bisa jadi datang dari hal-hal yang kita tidak sadari, si lemak, santan, dan hal yang tidak baik itu. Bicara pola hidup sehat kan bukan cuma makan aja, makannya udah bagus, tapi mager, nggak bergerak sama sekali begitu ya. Istirahatnya kurang, stresnya tinggi, ya kan sama aja itu kan. Semua yang di tubuh kita itu kan ada sistemnya rapi gitu jalannya ya. Semua berantakan. Waktu pola hidup kita tidak bisa dijaga dengan baik, semuanya berantakan. Cuman memang balik lagi ya, nggak mungkin lah bisa semuanya bisa bagus. Adalah bolong-bolongnya, pasti ada loophole-nya lah semua orang, kita ngerti. Tuh. Tapi berarti sekarang udah berubah nih Pak, gaya hidup. Belum, Waduh, masih biasa makannya normal. Tapi berapa jumlahnya kali Pak? jumlahnya Dikurangin dibatasin, nggak? dikurangin nggak? Jumlahnya dikurangin. Olahraga Oke. gimana Pak? Olahraga Masih belum? belum. Pola hidupnya Pak Salim nih cocok banget nih kalau mesti tambahin teknologi tuh masuk ke sana nih ya. Teknologi laser tuh udah mesti berteman nih sama Bapak karena kayaknya masih banyak nih bolong-bolongnya ya pemirsa ya. Termasuk pemirsa di rumah barangkali sama barangkali ceritanya ya. Jadi kalau misalkan sudah kolesterolnya lumayan tinggi, ada yang namanya darah, itu tidak boleh kental loh. Darah itu harus bisa dialirkan ke seluruh tubuh dengan cara yang paling mudah, supaya jantung kita nggak capek sebetulnya. Dan satu lagi yang paling penting, jangan sampai ada sumbatan. Sumbatan di jantung jadinya serangan jantung, sumbatan di otak jadinya adalah stroke tentunya. Nah sebetulnya ada mekanisme dalam tubuh kita yang jalan itu udah bagus banget. Kalau ada yang mau menggumpal dijagain, ada yang namanya mekanisme penghambatan agregasi trombosit. Kalau udah ada yang menggumpal, tubuh ini akan berusaha untuk menguraikan, namanya adalah fibrinolisis. Sayangnya kalau terlalu banyak yang ngegumpal ini, mekanisme itu sendiri dengan sendirinya nggak bisa optimal. Teknologi laser akan membantu supaya tubuh kita bisa berfungsi secara optimal. Supaya yang tadi menggumpal dipecahkan, yang mau menggumpal dijaga. Supaya apa sih? Supaya aliran tubuh kita ini bisa lancar ke seluruh tubuh aliran darah kita ya. Jadi nggak ada yang namanya penggumpalan, nggak kental darahnya. Pak, kalau misalnya nambah ring lagi, serangan jantung lagi, takut nggak Pak? Kalau serang jantungnya takut, tapi kalau tambah ringnya itu memang itu proses penyembuhannya saya pasrah aja gitu loh. Nah jadi sekarang yang Bapak ubah apa Pak? Pola makan tadi kan Bapak nggak pantang tapi dibatasin. Apalagi Pak yang barangkali udah nggak dimakan lagi deh sekarang gitu misalkan. Saya yang rubah makan tuh yang goreng-goreng itu sudah nggak mau makan lagi. Kenapa tiba-tiba berubah Pak? Itu butuh sesuatu yang kuat loh niatnya loh. Karena merasakan dampaknya terhadap diri saya gitu loh. Karena selama ini saya makan goreng-gorengan dulunya nggak kayak gitu. Tetapi setelah merasakan begitu ya akhirnya dampaknya begini. Pak, serangan kalau jantung. sekarang kolesterol Bapak udah bagus nggak? Pengen tahu saya. Alhamdulillah udah bagus. 200-an? Atau nggak sampai 200? Nggak nyampe, nggak nyampe. Tuh. Wah, bagus berarti. Hipertensi Pak, hipertensinya? Hipertensi masih. Masih ada? Masih. Oke. Tadi pagi saya ukur hipertensi saya itu 159 per 99, detak jantung 102. Berarti masih dalam perawatan nih sampai Iya. nanti dapat betul-betul terkontrol dengan baik. Iya. Kita bicara dulu yang tadi ya Pak ya, yang Apa? kolesterol nih Pak. Kolesterolnya udah bagus nih pemirsa. Tapi sebetulnya kalau dipikirin kolesterol itu berhubungan sama pola makan, pasti berhubungan sama pola makan. Tapi ada juga yang pola makannya udah bagus tetap aja kolesterolnya tinggi. Nah, di sini teknologi laser bisa bantu lagi. Jadi sebetulnya kalau kolesterol yang tinggi atau tambahan barangkali ada gula darah yang tinggi, Wah, semuanya itu dia. bikin yang namanya darah kita kental, betul kan ya? Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa kolesterol dan gula itu kita butuhkan karena buat energi sebetulnya. Nanti akan dibakar di mitokondria dalam sel kita buat menghasilkan energi. Tapi kalau kebanyakan nggak kuat juga mitokondria untuk membakar. Nanti teknologi laser ini akan membuat yang namanya mitokondria berfungsi lebih baik, bekerja lebih baik supaya kolesterol yang dibakar lebih banyak, gula darah yang dibakar lebih banyak, energi yang dihasilkan jauh lebih banyak. Gulanya turun, kolesterolnya turun, energinya juga banyak, Pak. Ini buat orang-orang yang kolesterolnya tinggi sama orang-orang yang gulanya tinggi. Biasanya nggak punya energi tuh biasanya. Iya betul. Iya. Pemirsa, yang kita bisa ambil pelajaran dari Pak Salim ini adalah sudah ada keinginan untuk memodifikasi gaya hidupnya, ya. Dan memang terlihat hasilnya. Kolesterol sudah turun,
asam uratnya sudah turun, hipertensi juga sudah turun. Memang masih dalam progres ya Pak ya. Intinya apa? Jangan sampai kita ngalamin kena serangan jantung dulu, jangan sampai kita punya ring 2 dulu terpasang seperti Pak Salim baru mau merubah gaya hidup. Jangan, lakukan sekarang modifikasi gaya hidup. Ya, treatment medis dari dokter jika ada ikuti seperti yang Pak Salim lakukan, dan yang ketiga lengkapi dengan teknologi laser. 3 itu triple combo. Keren. Cara mulainya medical check up dulu Medical aja. check up dulu, tapi diawali dulu supaya itu kita startnya gimana nih ya. Iya, itu dia makanya Go Healthy bekerja sama dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres memberikan kepada Anda voucher untuk medical check up. Kode vouchernya akan muncul di akhir acara nanti. Langsung dicatat, langsung lakukan reservasi karena nomor WhatsApp-nya juga akan muncul di akhir acara. Kita sama-sama terus belajar dan saatnya kita sekarang menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi laser yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Mas Panji. Pemirsa, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Tapi coba deh Anda bayangkan, kalau misalnya Anda terkena serangan jantung, ini bukan hanya Anda saja loh yang terkena dampaknya, tapi satu keluarga juga akan merasakan imbasnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan jantung kita. Kita lakukan modifikasi gaya hidup dan lengkapi kesehatan kita dengan menggunakan teknologi laser dari dokter laser. Penggunaannya pun hanya 2 kali saja dalam 1 hari, pagi hari dan juga malam hari. Anda bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Pastikan Anda memiliki alat kesehatan yang terdaftar resmi di pemerintah seperti dokter laser melalui nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, ataupun Anda bisa mengunjungi website resmi kami sehingga Anda bisa mendapatkan dokter laser dengan garansi resmi dan layanan after sales yang lebih terjamin. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Pak Salim yang sudah melakukan modifikasi gaya hidup, juga mengikuti anjuran dari dokter dengan treatment medisnya ya. Tinggal satu yang belum dilakukan Mbak Lula ya, melengkapinya dengan teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan kita. Pak Salim memang kayaknya yang masih mesti diperhatikan lebih jauh adalah tensinya ya Pak ya. Gimana ntar tensinya bisa lebih optimal deh ya gitu. Karena sekarang kan lumayan masih tinggi tuh Pak, 159 per 99 tadi ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai tensi ini pemirsa, ada zat yang namanya nitric oxide yang ada di dalam tubuh kita sebetulnya. Jadi dia akan membantu untuk melebarkan pembuluh darah dan membuat pembuluh darah kita jadi lentur. Nah nanti dengan teknologi laser ini, nitric oxide ini akan keluar dari tubuh kita, memang kemudian diminta, jadi dipicu kemudian tubuh kita untuk mengeluarkan zat ini supaya kemudian pembuluh darah kita lentur, lebar, dan tensi kita akan turun. Pak Salim kan ada 2 ring ya di pembuluh darah jantung, berarti ada 2 yang tersumbat gitu kan. Bapak tahu nggak sih Pak, kalau misalnya ada sumbatan di jantung, kemungkinan akan ada penyumbatan di tempat lain pun bisa saja terjadi. Bapak tahu nggak? Tahu. Jadi maksudnya gini Pak, kalau misalkan anggaplah gitu ya Pak ya, ini pasang ring nih, sumbatannya misalkan 90 gitu misalkan. Tempat lain tuh bukan berarti bersih tuh bukan. Berarti seluruh tubuh kita ini pembuluh darahnya nih pemirsa ya, sudah ada sumbatannya, cuman ada yang 70, ada yang 50. Nah tinggal tunggu waktu dong. Kalau yang namanya pola hidupnya nggak berubah, kitanya nggak memodifikasi, kitanya nggak nyegah, ya jadi semua nantinya. Kan sering ya Pak, kita dengar orang udah pasang 2, 3, tahun depan pasang lagi, tahun depannya pasang lagi. Atau mungkin pindah Mbak, nyumbatnya di ke kepala. Jadi stroke. Jadi stroke. Atau gagal ginjal. Ngerti kan Pak? Iya. Bapak sadar kan? Sadar. Iya. Banyak itu pasien yang itu cerita penyakit begitu. Pasien yang di dokter yang Bapak datangin ini. Iya. Ya jadi jangan ngikutin seperti mereka ya. Mama kan udah bagus nih. Makanya tadi itu saya mengubah pola makan tadi itu. Saya nggak mau makan goreng-goreng itu lagi. Saya merasakan karena makan gitulah penyebabnya jadi begini. Sebab yang lainnya nggak ada masalah. Iya. Nah, dan kedua pemicu asam uratnya itu saya makan itu. Surasa melinjo tadi itu. Nah itu yang semangkok itu. Karena saya suka senang mungkin langsung membengkak, nggak bisa jalan. Asam urat itu kan radang. Betul. Ya. Teknologi laser bisa membantu juga kan? Teknologi laser ini juga bisa membantu buat peradangan. Ingat loh, asam urat waktu tinggi-tingginya, nggak sekarang, dikasih obat sekarang baik, nggak butuh waktu panjang. Dia akan membantu mempercepat loh pemulihan juga. Tambahannya lagi, barangkali suka ada yang nanya, teknologi laser tuh yang kayak gimana sih? Ini lebih ke arah memang ke arah kesehatan, ke arah kedokteran. Awalnya memang banyak dimulai untuk kecantikan.
Kemudian buat di mata yang retinanya pernah barangkali lepas, itu dibantu juga dengan laser. Nah, sekarang kita bicara laser yang berhubungan sama kesehatan darah kita. Ini yang bagus sekali ya sebetulnya. Tapi ini ada kok ceritanya Mbak Lula yang sudah menggunakan teknologi memodifikasi gaya hidupnya. Pak Salim juga ini ada ceritanya bagaimana kisah perjalanannya dan juga bagaimana perjuangannya untuk bisa sembuh, termasuk menyerap teknologi dalam kesehatannya. Kita lihat sama-sama. Darah tinggi sama kolesterol. Kolesterolnya lagi waktu itu 250. Tensinya 180/95. Pas serangan jantung itu ya sesak, kayak ditekan-tekan itu dada sebelah kiri. Nah, sesudah pakai teknologi laser, longgar perasaan, sesaknya berkurang. Nah, tensinya memang total langsung turun. Kolesterolnya sudah di bawah 200. Sesudah saya pakai 2 bulan. Tepuk tangan ini buat Pak Salim juga supaya semangat untuk memodifikasi gaya hidupnya Bapak ya. Meskipun udah kena dulu, tapi nggak ada kata terlambat. Lebih baik dimulai sekarang daripada nggak sama sekali. Cuma lebih baik lagi Anda mulai sekarang, mumpung serangan jantung belum nyampe ke kita gitu kan. Tapi kan sebetulnya di tempat posisinya Pak Salim juga sama. Pertama mencegah supaya jangan sampai berulang kan. Ya, Sementara ada yang belum pernah berhubungan sama penyakit yang menyeramkan tersebut semuanya nih ya pemirsa ya. Belajar dari pencegahan di mana-mana lebih mudah, lebih murah gitu. Nggak pakai deg-degan dulu serangan jantung atau stroke tentunya kan dengan sendirinya nih Pak. Jadi buat Bapak dan keluarga sebetulnya. Bicara teknologi laser ini bisa dipakai untuk seluruh keluarga. Investasi satu keluarga. Iya betul. Misalkan oke bapaknya yang sakit, bapaknya lebih ke arah terapi barangkali. Tapi ibunya, anak-anaknya lebih ke arah pencegahan. Ya. Barengan semuanya satu rumah pakai ya. Pak Salim karena sekarang sudah punya perjalanannya sendiri terhadap penyakit dan sekarang berusaha keras untuk bisa lebih sehat lagi. Apa yang bisa dibagi kepada pemirsa? Pertama, masalah makanan dijaga. Itu yang pernah saya alami itu makan itu terutama. Yang kedua olahraga. Yang ketiga itu jangan lupa istirahat atau tidur yang cukup gitu. Nah itu. Sebab dengan tidur yang cukup itu membuat badan segar di waktu paginya. Nah pemirsa yang disampaikan oleh Pak Salim tadi adalah 3 dari 4 pilar pola hidup sehat. Pola makan, pola tidur atau istirahat, aktivitas fisik dan juga olahraga, serta manajemen stres. Dan melengkapi segala usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Ini pelengkapnya jika keempat pilar hidup sehat tadi mungkin belum sempurna kita lakukan. Makasih banyak loh Mbak Lula sudah ngobrol bersama kita. Pak Salim semangat terus. Semangat Pak. Harus semangat. Wah, itu dia. Karena memang untuk merubah atau memodifikasi gaya hidup itu perlu perjuangannya. Termasuk juga perjuangan mungkin. Susah ya Pak ya. Susah. Tapi bisa. Mungkin permulaan perjuangan dimulai dengan rajin medical check up. Betul. Nah, ini muncul nanti di akhir acara segera. Ini udah akhir acara. Sekarang muncul tuh Kak ngeliat tuh. Sudah. Muncul kode vouchernya termasuk juga WhatsApp di mana Anda bisa melakukan reservasi. Silahkan lakukan untuk bisa memulai perjalanan perubahan Anda, modifikasi gaya hidup Anda termasuk juga dengan menggunakan teknologi. Ya kan Kang? Ya, silakan lakukan medical check up untuk screening jantungnya. Dan mengenai teknologi laser sebagai pelengkap 4 pilar pola hidup sehat ada penjelasan dari Mas Panji. Mas Panji, silakan. Pemirsa, kita semua sudah tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tentu saja juga lebih murah. Tapi sayangnya tidak semua orang mau melakukan sesuatu untuk bisa mencegah jangan sampai terjadi serangan jantung. Karena kesehatan Anda juga berarti bagi keluarga Anda. Gogomol juga menghadirkan dokter laser ke Indonesia 10 tahun yang lalu dengan tujuan untuk bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Izinkan kami menjadi bagian untuk bisa membantu kehidupan Anda, terutama kesehatan Anda dan juga keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda atau kunjungi website resmi kami sehingga Anda bisa merasakan manfaat dari dokter laser. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser. Metro TV